Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa hari ini pada renungan harian Tembun Pagi. Dan dalam suasana sukacita kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Keluaran 23 ayat 8. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, ulang jagit hamu hepeng sisip, ake gabe mapitung dohalak tunatigor, benon hepeng sisip, jana mengarugi hondoi di parkaroni akka halak nasumar salah. Dalam bahasa Indonesia, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sejak orang Israel keluar dari Mesir, mereka hidup di dalam padang gurun. Hidup di padang gurun adalah hidup yang berpindah-pindah ataupun nomaden, sehingga sebenarnya tidak begitu diperlukan antara perbatasan-perbatasan tanah ataupun konflik-konflik agraria tidak akan ada di sana. Termasuk juga terhadap kepentingan pekerjaan tidak begitu penting di sana. Yang penting adalah menjalani sesuai rancangan Allah. Namun ketika Allah memberikan firman Tuhan kali ini yang menjadi persiapan bagi umat itu, ketika mereka akan sudah mendiami tanah perjanjian, Allah menyatakan apa yang harus mereka hindari. Salah satunya adalah suap. Di dalam suap, sesungguhnya mau diingatkan bagi kehidupan manusia adalah uang itu penting, namun sering uang menjadi membutakan akal sehat. Uang itu penting, namun sering uang menjadikan orang menghilangkan perasaannya, menghilangkan nilai-nilai baik dalam dirinya, sehingga dia menggadaikan imannya. Oleh karena itu, firman Tuhan kali ini diungkapkan bagi orang-orang percaya agar jangan menerima suap. Biarlah kebenaran tetap kebenaran, biarlah keadilan tetap keadilan, dan biarlah apa yang dilakukan itu menjadi dinyatakan dengan sesungguhnya. Karena memang dalam firman Tuhan di dalam perjanjian baru dikatakan, jika ya, katakan iya, jika tidak, katakan tidak. Lebih dari situ adalah berasal daripada si jahat. Oleh karena itu, kehidupan orang percaya haruslah berintegritas, bukan dikuasai oleh keinginan untuk menerima uang, bukan dikuasai oleh harta, namun dia harus bisa dikuasai oleh kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang dinyatakan jauh lebih berharga daripada sebatas uang. Karena memang ketika orang bisa dikuasai oleh uang, maka dia tidak akan sadar bahwa uang itu akan berlalu begitu saja. Namun ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka kebenaran itu meskipun terkadang dibenci dan dicibir oleh orang lain, namun pada akhirnya akan terbukti bahwa itu adalah harum. Bukankah demikian yang dilakukan oleh para pahlawan? Pada masa hidupnya, belum tentu mereka adalah sebagai orang yang disanjung. Mungkin mereka akan dibenci karena dianggap sebagai orang yang keras kepala. Namun ketika mereka berakhir, maka mereka diingat sebagai pahlawan. Oleh karena itu, ketika kita melakukan kebenaran, berpegang di dalam kebenaran itu, tidak terkontaminasi oleh keinginan akan uang, maka pada saat itulah kita menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan kebenaran itu dan berpegang kepada kebenaran itu, yaitu sesuai dengan firman Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus, firman ini mengatakan jangan terima suap. Artinya, jangan engkau dikuasai oleh uang. Biarlah engkau menguasai dan bisa manajemen keuanganmu dan mencukupkan apa yang ada bagi dirimu. Karena dengan demikian, engkau akan terlepas daripada jeratan membutakan hati dan pikiran. Saudara terkasih di dalam Kristus, pada zaman-zaman sekarang, banyak orang di dalam segala situasi dan kondisi, dalam instansi-instansi,
baik yang berbentuk swasta, pemerintah, bahkan yang di dalam gereja, masih suka terhadap suap ataupun yang disebut dengan sisip dalam bahasa Batak Angkolanya. Namun kita harus menjauhinya dan menyatakan bahwa biarlah kebenaran Allah tetap menjadi kebenaran, biarlah apa yang dinyatakan benar itu benar, salah itu salah. Karena memang dengan prinsip yang demikian, kita akan menjalani hidup ini dengan tetap dikuasai oleh firman, dan iman kehidupan kita tetap menjadi terarah kepada kehendak Allah. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, agar kami tetap melakukan kebenaran, berpihak kepada kebaikan. Kami harus menjauhkan daripada suap. Biarlah firman ini mengarahkan kami dan menuntun kami, agar kami mencukupkan apa yang ada, dan kebenaran tetap kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.